isi kaulnya adalah ahmadu rabbillaha khairihi sampai di walahu fi darajatil akhirah. Itu isi kaulanya. Kan maksudnya adalah Syekh Muhammad yang mana alias Ibnu Malik gitu, berkata, qala Muhammad dun huwa Ibnu Malik, itu punya arti Syekh Muhammad alias atau beliau adalah Ibnu Malik berkata. Berkatanya itu tanda kutipnya ya, itu dari Ahmadu sampai liwalahu fi darajatil, atau bisa jadi dari Ahmadu sampai hatam. Itu adalah perkataan Imam Ibnu Malik atau Imam Muhammad. Boleh kita nyebutnya Imam Muhammad, boleh kita nyebutnya Imam Ibnu Malik. Nah, Ahmadu itu hamdan. Hamidah yahmadu. Fil mudhari itu yahmadu lagi ngalem, artinya alhamdu kan artinya pujian. Hamidah wis ngalem sapa wong lanang siji. Yahmadu lagi ngalem sapa wong lanang siji. Yahmadu yahmadani yahmaduna tahmadu tahmadani yahmadna tahmadu tahmadani tahmaduna tahmadina tahmadani tahmadna ahmadu nahmadu. Berarti artinya wis ngalem sapa ingsun, saya memuji. Ahmadu itu punya arti saya memuji. Yang mufradnya tulis hamidah punya arti memuji ya. Nah, Robbi itu artinya Rob. Rob itu artinya apa? Tuhan, pemelihara, penguasa. Rob, pemelihara, penguasa, pemelihara. Robbi adalah Tuhanku. Ahmadu Robbi, aku memuji di sini. Aku memuji Tuhanku. Ahmadu, aku memuji Robbi ing pangerane ingsun. Jadi Robbi itu mahalnya mahal nasob. Alamat nasobnya fathatun muqaddarah karena ketemu sama mutakallim, Robbiya Tuhanku. Nah, diperjelas Allahnya jadi badal. Allah yaitu Allah. Khaira, sebaik-baiknya Malik raja. Aku memuji Tuhanku, yakni Allah yang menjadi sebaik-baiknya raja. Malik punya arti raja, pemilik. Robbi punya arti apa? Tuhan, pemelihara, penguasa jagat raya. Robbi. Nah, musolian itu jadi hal. Aku memuji Tuhanku sambil aku memuji Tuhanku, yakni Allah sebaik-baiknya raja, sambil bersolawat. Musollian, sholla yusolli, sholatan wa musollan fahuwa musollin. Musollin orang yang sholat atau orang yang bersolawat. Musollian ala nabi, sambil bersolawat untuk baginda Nabi. Al-Mustafa, mana Mustafa? Terpilih. Istofa yastofi, asalnya adalah sofa. Asalnya itu sofa. Ikut wazan ifta'ala jadi istato Mustafa itu ya. Ifta'ala istafaya, pakai ya tak. Istafaya.
karena ada kaidah i'lal tuh Abi nggak tahu. Apabila ikut wazan ifta'ala sodan au apa Abi ngerti. Kulibat apa tauhu to'an. Taknya diganti tok jadinya. Coba ada pulpen nggak? Istofa itu asalnya istafaya. Tuh kayak gini nih. Ini istofa ya. Istofa gini ya. Istofa yastofi istifa'an wa mustofa. Wa huwa mustofin wa dzaka mustofa. Orang yang terpilih. Mujarodnya itu sofa. Sofa aja, sofa. Fa'ala, sofaya. Lalu ikut wazan if ta'ala. Kan if ta'ala tuh. Jadi istafaya, sod ini. Cuman taknya itu diganti tok. Alasannya likur apalah gitu loh maksudnya. Kaidah berapa sih itu? 16. Hah? 16. Apa bunyinya? Oke, idza kana fa'u ifta'ala. Fa'nya ifta'ala kan sod. Ish. Apabila fa'nya lafad ifta'ala berupa sod atau apa? Dodan terus to'an terus do'an. Yang 4 deh. Kulibat ta'uhu taknya nih tinggal di tok. Kulibat ta'uhu to'an. Gitu. Jadi kalau ada wazan ifta'ala, if faknya nih berupa sod, do, to, terus do, maka taknya bukan ini ya, bukan sodnya diganti, taknya tuh diganti to. Jadi istofa, asalnya istafaya, lalu jadi menjadi istofaya. Lalu kenapa enggak faya? Ya karena ya kaidah pertama. Jika ada apa? Wawu atau ya berharokat setelah harokat fathah maka diganti alif. Jadi istofa, fi'il madiyah tuh. Istofa punya arti terpilih. Berarti istofa mempunyai arti memilih. Istofa itu aku memilih. Nah, punya arti apa? Punya arti sofa. Sofa itu punya arti apa coba? Jernih. Man akalal halal, barang siapa yang makan sesuatu yang halal, sofat fikratuhu, maka pikirannya akan jernih. Jadi sofa itu punya arti. Kamu bisa nggak memadukan antara sofa dengan istofa akhir terpilih? Oke, kita analogikan dengan air terjun kita. Ini di sana ada filter, anak-anak. Ya, awalnya butek, ada filter kan. Nanti daunnya nggak masuk, kersemnya nggak masuk, debu-debunya nggak masuk. Akhirnya yang kepilih itu adalah air-air yang jernih. Nah, artinya sofa itu memang punya arti jernih. Tapi kalau istofa akhirnya memilih jadinya. Ya memilihlah, kita pengen milih yang bersih-bersih, buah-buahan juga. Kita pilih yang bersih-bersih, yang bagus-bagus, yang jernih-jernih. Jadi kalau arti sofa itu punya arti apa? Jernih. Man akalal halal, barang siapa yang makan halal, sofat fikratuhu. Makanya ada orang sufi tasawuf. Sufi tasawuf berasal daripada kata tasawwafa ya tasawwafu. Sufi orang-orang yang berhati bersih. Tasawuf berusaha menjernihkan hati. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang berusaha untuk membersihkan dan menjernihkan hati, namanya ilmu tasawuf.
Jadi sofa, yasfi, sofaan. Nah, ada orang namanya sofa. Sofa artinya bersih, suci. Bersih, suci. Sofa, yasfi. Ikut wazan ifta'ala artinya memilih nanti. Ifta'ala yafta'ilu, istofa yastofi, ya. Istofa yastofi istifaan. Nah, maka isim maf'ulnya adalah wadzaka mustofan, orang terpilih. Musallian, sambil saya bersolawat ala nabi, terhadap nabi al-mustafa, yang terpilih. Nabi kan, Rasulullah kan nabi terpilih. Apa ada nabi yang nggak terpilih? Mungkin ada yang nggak disebutin dalam Al-Quran. Katanya ada nabi Shish, nabi Daniel, nabi apa gitu. Kan nabi, jumlah nabi itu semuanya ada 124.000. Yang terpilih di dalam Al-Quran cuman 25. Taunya di Al-Quran ada yang Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu Rasulullah namanya di ismuhu Ahmad. Jadi nama Nabi Muhammad itu sebutin dalam Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad orang terpilih yang masuk redaksi Al-Quran, atau nabi terpilih yang memang dari sekian nabi 125 atau 20 nabi itu satu-satunya Mustafa namanya. Wa alihi, alin artinya apa? Keluarga. Cuman 2 huruf aja, alun. Al-mustakmilin itu mujarodnya adalah kamal. Mana kamal? Sempurna. Kamalayak malu punya arti sempurna. Kamil punya arti sempurna. Nah, ikut wazan istaf'ala jadi istakmala. Yastakmilu istikmalan wa alihil wa fahuwa mustakmilun mustakmilani. Nah, karena dibaca jer jadi naatnya ali, jadi mustakmilina. Punya arti keluarga. Punya arti sempurna. Musalliyan ala nabiyil mustafa, sambil saya apa tadi? Bersolawat kepada nabi yang terpilih dan bersolawat kepada keluarga-keluarganya yang sempurna. Asy-syarafa, yang mulia-mulia. Syaraf. Wa inna min syarafin nas qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang itu qiyam lail. Asta'inu itu ikut wazan ista'ana. Oke. Kalau punya a'ana, mana a'ana? Membantu. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang membantu kemaksiatan. Tapi a'ana itu ajwaf, itu wawu. Aunun punya arti pertolongan, bantuan. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Innallaha, sesungguhnya Allah, fi aunil abdi, selalu berada dalam pertolongan seseorang. Madamal abdu fi auni akhihi, selama orang tersebut memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi bantuan, pertolongan itu aunun. Ana ya'unu aunun, pertolongan. Ikut wazan af'ala yuf'ilu, a'ana yu'inu i'anatan, menolong. Meminta tolong
Ista'ana. Nah gitu. Jadi wa asta'inu, dan aku meminta tolong gitu loh. Aku meminta tolong, wa asta'inullaha, aku meminta tolong kepada fi alfiyah, dalam mengarang kitab alfiyah ini. Paham nggak? Jadi mujaradnya apa? Aunun, artinya apa? Pertolongan. Ana fi aunillah, saya berada dalam pertolongan Allah. Kalau a'ana, menolong. A'ana yu'inu, u'inuka, aku menolongmu, aku membantumu. Ay usa'iduka, aku membantu menolongmu. Kalau ikut wazan ista'ana, meminta tolong. Istaghfaro, meminta ampun. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ma makna maqasid? Tujuan. Maksudmu apa? Maksud itu berasal dari bahasa Arab. Qasoda, yaksidu, qasdan, wa maqsodan, fahuwa. Itu wazan bab kedua tuh, qasoda yaksidu itu. Ana aksiduka, aku mau kamu. Ana aksidu ila Kaliwadas, saya berniat untuk menuju Kaliwadas. Qasodtu punya arti ditulisin kah? Gue lalen istakmala apa artinya, apa tulisin, biar nanti kalau ngapalin alfiyah sambil kayak ngerenung aja. Alhamdulillah, dari alhamdulillah artinya apa, istofa artinya apa gitu tuh. Satu-satu harus tahu artinya. Alhamdulillah itu apa, masdar itu. Robbi artinya apa. Maqasidun nahwi, tujuan-tujuan nahwu, biha dengan alfiyah itu mahwiyah, mencakup. Mencakup itu apa ya enaknya kalau bahasa keren tuh? Memenuhi. Apa ya kalau bahasa kerennya mencakup tuh apa? Komplit. Abi ada rencana punya pondok Al-Hawi. Al-Hawi itu bermakna komplit, sempurna, komplit. Kalau komplit hawi, hawi. Hawi atau mahwi punya arti. Maqasidun nahwi, maksud-maksud ilmu nahwu atau tujuan-tujuan ilmu nahwu, biha dengan alfiyah ini mahwiyah, semuanya tercukup, terungkap gitu. Tapi bukan berarti ada terungkap, komplit lah artinya. Pengen ngomongin nahwu apa aja juga mahwiyah. Jadi mahwiyah itu punya arti begitu tuh, punya arti komplit. Artinya si aslinya mengumpulkan. Hawi bimakna al-jami', punya arti mengumpulkan. Maqasid itu berarti dari maksud, maksudani, maqasid, jamak taksir, ikut wazan mafa'il. Tuqarribul aqsa, qarraba yuqarribu. Qarraba yuqarribu karena fa'ilnya itu alfiyah. Yuqarribu, yuqarribani, yuqarribuna, tuqarribu.
Alfiyah ini mendekatkan al-aqsa. Araftu mana aqsa? Ba'id jiddan aqsa. Masjidil Aqsa. Ba'id jiddan bermakna ba'id jiddan. Apa makna ba'id jiddan? Di ujung sana tuh Aqsa. Aqsal ghayah. Misalnya aina ya fil Aqsa. Di pojok sana. Ya artinya bisa pojok, bisa ujung, bisa. Kalau di laut tuh Aqsonya tuh yang garis tuh. Nah, itu Aqsa namanya. Kenapa Masjidil Aqsa namanya? Karena jauh dari Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Palestina. Ujung sendiri. Di laut lagi. Kan di Arab jarang laut. Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Koso. Sim tafsir Aqsa yang paling jauh. Tuqarribul Aqsa mendekatkan lafadz yang paling jauh bilafdhin dengan lafadz mujaz. Mujaz. Araftu makna mujaz, simple. Mujaz ajaza yujizu ijazatan wa mujazan fa huwa mujizun wa dzaka mujazun. Artinya simple. Tapi punya arti banyak tuh. Ajaza memperbolehkan, ajaza ngasih ijazah. Tapi ajaza mensimpelkan, mensingkat. Jadi alfiyah itu tuqarribul aqsa mendekatkan lafadz yang jauh bilafdin mujazi dengan lafadz yang ringkas. Wa tabsutu, araftu makna tabsut? Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lah. Bastun. Sabsutul firash. Aku mau menggelar firash. Basato punya arti menggelar. Gelar ya, gelar karpet yuk, gelar karpet yuk. Sabsutu al-firash, absutul firash. Mana badla? Badla itu adalah anugerah. Badla itu anugerah. Biwa'din, mana wa'd? Janji. Munjaz, abadi, lestari. Itu. Alfiyah itu bisa menggelar anugerah, barokah anugerah. Artinya barokah yang mungkin sempit ke kita tuh, badlun yang sempit menuju kita tuh dengan kita ngapalin atau kita memahami alfiyah, nanti tabsutul badza, si badlanya itu akan digelar ke kita semua. Jadi alfiyahnya itu akan menggelar, gelar tuh enak, membanjiri kita dengan badun, dengan anugerah, dengan barokah, rezeki gitu tuh badun. Ngapalin alfiyah itu anugerah badun. Biwa'din munjazi itu dengan janji yang abadi itu. Itu janjinya Syekh Muhammad bin Ibnu Malik tuh. Ngapalin alfiyah, mempelajari alfiyah itu tabsutul badla biwa'din munjazi. Alfiyahnya akan menggelar anugerah dengan janji yang lestari atau janji yang abadi. Watak tadi ridon, tak tadi bermakna sebenarnya menentukan, menentukan. Alfiyah itu bisa menentukan ridho loh. Watak tadi ridho. Bi ghairi sukhtin, tanpa ada sukht. Ridho itu kebalikan daripada sukht. Kamu tahu? Kalau ridallahi fi ridal wa sukhtullahi fi sikhtil walidain.
Sukhat itu punya arti, sebenarnya sukhat itu punya arti kayak nggak setuju gitu lah. Kita rapat. Oke, saya. Itu ridho tuh orang-orang yang angkat tangan tuh. Diem aja, itu sukhat namanya. Taulah lagi yang nggak setuju saya, sukhat. Atau kita, Pak, saya punya kenalan laki-laki, mau saya kenalin sama Bapak. Serah aja. Nah, sukhat. Paham ya? Karepmu. Sukhat itu kebalikan daripada ridho. Ridho tuh punya arti senang dan setuju. Ridho bermakna senang dan setuju. Pak, saya punya calon suami namanya Asep. Oh, Asep yang adang siapa? Jenderal. Iya. Dukung apa? Nah, itu ridho namanya. Oh, anaknya Pak Jenderal. Iya, Pak. Kamu suka? Suka. Terserah. Nah, ini awas nih. Bisa jadi sukhat ini namanya. Jadi ar-ridho mudadus sukhat. Ridho itu kebalikan daripada sukhat. Sukhtun punya arti bukan bunyi benci ya. Kayak gambarannya kayak gitu tuh. Sukhtun tuh bukan benci. Kalau benci ghadab. Marah ghadab. Tapi kalau sukhat itu kayak gak sreg. Ridho itu seneng banget, setuju, cocok. Kalau sukhat tuh ayah ridho enggak, kelihatan mukanya begini ya, sukhat ini mah. Awas, ridho itu patokannya bukan di mulut, di wajah. Pak, setuju aja sih Pak, ridho aja. Ya udah, ya ridho. Itu sukhat itu namanya. Ngomong ridhonya terpaksa. Boleh kan Bapak kalau saya kuliah? Yang kamu yang mau aja. Ya boleh aja. Nah, itu awas, khawatir itu sukhat namanya. Ridha Allah fi ridhal walidain, ridha zauj fi ridha Allah fi ridha zauj. Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami. Wa sukhtullah fi sukhti zauj. Sukhatnya tuh di arti Indonesia apa sih ya? Enaknya susah ngartinya tuh. Ketidakserkan gitu. Jadi alfiyah itu taqtadi ridon, bisa menentukan ridho bi ghairi sukhtin, sama sekali nggak ada sukhat. Alfiyah. Fa'iqatan, ma mana fa'iqatan? Faqo yafuku. Kamu arti fauqo. Fauqo ma mana fauqo? Melebihi. Nah, paham ya? Fauqo itu artinya di atas, memang melebihi. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang pinter ada orang pinter lagi. Ada lagi, innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha, sungguhnya Allah, la yastahyi, enggak pernah ngerasa malu, ayyadriba, menciptakan, ma, sesuatu yang ba'udatan, seperti nyamuk perempuan, nyamuk betina. Fama fawqaha, bahkan lebih, kuman Allah ciptakan, Allah enggak malu. Ada hikmahnya. Selain kuman apalagi ya? Bakteri, Allah nggak malu bikin bakteri. Artinya fauqo itu melebihi, bahkan bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Faqo yafuku, ana afukuk, aku melebihi kamu. Nah, isim fa'ilnya fa'iqun, berarti fa'iqotan, alfiyah ini melebihi alfiyah tabni mu'ti. Alfiyah saya ini melebihi alfiyahnya guru saya Ibnu Mu'ti. Wahuwa, tapi beliau Ibnu Mu'ti itu bisabkin, karena lebih dulu sabaqo yasbuku, karena lebih dulu haizun, maka layak untuk mendapatkan tafdilan, keutamaan. Mustaujibun sana, mustaujibun itu mewajibkan atau memanggil. Karena itu beliau mustaujibun, berhak, sana, ia mendapatkan pujian-pujian, sana al-jamilah, yang bagus. Dan nanti anggap aja ngajinya baru 4 bed tukar ribu ya. Nanti watak tadiridon belakangan. Ya.
Wah.